Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Yang kami hormati dosen-dosen STIT Darul Fatah Bandar Lampung dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Konsep pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu, berlandaskan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 serta wawasan Nusantara, atau dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan politik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Lalu tentang hakikat ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu kondisi dinamika suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembang ketahanan ataupun kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Jika secara langsung ataupun tidak langsung dapat membahayakan integritas dan identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam perjuangan mencapai cita-cita atau tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia tentu tidak terhindar dari berbagai macam ancaman-ancaman yang kadang-kadang membahayakan keselamatannya. Lalu bela negara ini bukanlah wajib militer, tetapi bela negara ini adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Konsep-konsep bela negara dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama secara fisik dan yang kedua adalah secara non-fisik. Secara fisik adalah menghadapi serangan dan ancaman dari musuh yang datang dari luar dan dari dalam negeri dengan senjata sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sedangkan yang secara non-fisik yaitu menanamkan sikap cinta tanah air, bergotong royong dalam kebaikan, berprestasi, dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut serta dalam hal bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, dan gangguan terhadap bangsa Indonesia. Lalu tentang wajah ketahanan nasional Indonesia. Jika mengkaji ketahanan nasional secara luas, kita akan mendapati 3 wajah ketahanan nasional. Walaupun ada kesamaan, namun ada perbedaan satu sama lain. Yang pertama adalah ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis yang mengacu keadaan yang nyata atau real,
yang ada dalam masyarakat. Dapat diamati dengan panca indera manusia kondisi dinamis, maka yang menjadi perhatian adalah ATHG di satu pihak dan adanya keuletan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman. Yang kedua adalah ketahanan nasional. Sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara diperlukan pengaturan-pengaturan antara aspek kesejahteraan dan keamanan. Dalam konsepsi pengaturan ini dirumuskan ciri-ciri dan sifat-sifat ketahanan nasional dan tujuan ketahanan nasional. Yang ketiga adalah ketahanan nasional sebagai metode berpikir. Ini berarti suatu pendekatan khas yang membedakan metode berpikir yang lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal sebagai metode induktif dan deduktif. Hal ini juga dalam ketahanan nasional dengan suatu tambahan, yaitu seluruh gatra dipandang sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Ketahanan nasional yang berlapis. Kondisi yang kokoh dan tangguh dari suatu bangsa tidak akan terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan di bawahnya. Ketahanan berlapis dibagi menjadi 5. Yang pertama, ketahanan diri. Lalu yang kedua, ketahanan keluarga. Ketiga, ketahanan wilayah. Yang keempat, ketahanan regional. Dan yang kelima, ketahanan nasional. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Ada 3 hal mendasar untuk pentingnya bela negara. Yang pertama, apa yang harus dibela. Yang kedua, mengapa harus dibela. Dan yang ketiga, siapa yang membela. Yang pertama, apa yang harus dibela? Yang harus dibela adalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Lalu yang kedua tadi, mengapa harus dibela? Negara itu diibaratkan seperti makhluk hidup. Makhluk hidup itu dari tidak ada, kemudian ada, berkembang, dan kemudian mati. Demikian juga dengan negara. Jika suatu negara itu sebelumnya belum merdeka, lalu merdeka, dan setelahnya mengisi kemerdekaan, tentunya dalam mengisi kemerdekaan akan banyak sekali ancaman yang datang. Lalu yang ketiga adalah siapa yang membela. Yang membela adalah kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk membela negara dari berbagai macam ancaman. Ancaman itu ada beberapa sumber, biasanya bersifat langsung, luar, dalam, dan tidak langsung. Negara atau wilayah tentu biasanya ada pihak yang ingin untuk menguasai atau biasa disebut dengan lawan. Nah, lawan ini sangat berpotensi untuk menyerang kita. Ada yang menyerang secara langsung, misalnya ada suatu negara yang datang ke wilayah lain untuk menyerangnya. Seperti contoh Belanda datang ke Indonesia untuk menguasai Indonesia, mengambil rempah-rempah dan kekayaan-kekayaan yang lain yang ada di Indonesia. Lalu ada yang dari luar, contohnya hacker yang meretas data-data keamanan atau data-data privasi suatu negara, yang mana hackernya ini bekerja dari luar negeri, tidak berada di negara yang sedang diretas itu. Lalu ada ancaman yang datang dari dalam negeri yang mencoba menjatuhkan suatu bangsa, contohnya koruptor atau para pengkhianat bangsa yang pro terhadap negara lain atau kekuatan lain dan aspek-aspek lainnya di dalam suatu negara itu sendiri, yang bisa atau menginginkan negaranya hancur. Dan ada yang secara tidak langsung seperti adu domba misalnya, atau dari sisi ekonomi dibeli sedikit demi sedikit wilayahnya, atau dibeli satu persatu pulaunya lalu disingkirkan penduduk aslinya. Atau contohnya yang lain yaitu memberi hutang kepada suatu negara sebanyak-banyaknya agar negara tersebut semakin berat untuk membayar hutang, dan akhirnya negara pemberi hutang ini bisa meminta sesuatu kepada negara yang dihutangi.
biasanya berupa wilayah atau fasilitas ekonomi, atau dengan memasukkan kebijakan di negara yang berhutang demi menguntungkan negara yang memberi hutang. Kita sebagai warga negara yang baik tentu wajib dan berhak untuk membela dan mempertahankan keutuhan negara kita dari segala jenis ancaman maupun mara bahaya. Dan banyak bentuk upaya yang bisa dilakukan untuk membela ketahanan suatu negara, seperti menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuhkan jiwa sosial dan nasionalisme yang tinggi, juga peduli dengan bangsa dan negara sendiri, dan tidak memikirkan keuntungan pribadi dan rela menghancurkan negaranya sendiri, karena kitalah yang seharusnya membela keutuhan negara.